saya Marius Kanitias, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta. Video hari ini, saya mendapat tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan untuk mendeskripsikan tokoh pendidikan, yaitu Dr. Haji Abdul Karim Amrullah. Beliau lahir di daerah Sungai Batang, Maninjau, Minangkabau pada tanggal 10 Februari 1879. Beliau meninggal di Jakarta 2 Juni 1945. Beliau merupakan putra dari Muhammad Amrullah dan ibunya yang bernama Andung Tarawas. Beliau lebih dikenal dengan nama Haji Rasul, dan dilihat dari silsilah ini, Abdul Karim Amrullah masih keturunan ulama besar. Lalu, kata mutiara. Saya akan pilih 2 terbaik kata mutiara dari Abdul Malik Karim Amrullah, yaitu anak dari Abdul Karim Amrullah. Yaitu yang pertama, tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena di dalam mencoba, itulah kita menemukan kesempatan untuk berhasil. Berhasil atau tidak, hal yang paling penting adalah mencobanya terlebih dahulu. Kalau tak pernah mencoba, tak akan pernah tahu hasilnya. Kurang lebih begitu apa yang hendak disampaikan Buya Hamka. Kebanyakan dari kita justru hanya fokus dengan kata berhasil itu sendiri, sehingga yang terjadi kemudian adalah terlalu banyak pertimbangan dan tidak lepas dari perasaan takut yang kerap hinggap dan kemudian kita enggan mencobanya. Yang kedua, kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang, bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. Bagaimana cara seseorang bersikap kerap mencerminkan bagaimana kualitas dirinya. Seseorang yang memahami adab dan memiliki ilmu tak akan berbuat sesuatu yang akan merugikan orang lain atau tidak patut. Kita tidak bisa menilai seseorang hanya dari apa yang dia pakai, karena apa yang dia pakai belum tentu mencerminkan dirinya, belum tentu sebaik sikapnya. Itu artinya keutamaan seseorang menurut Buya Hamka dipandang dari adab dan ilmunya. Lalu kita akan beralih pada kontribusi tokoh pada pendidikan. Yang pertama, kurikulum. Kurikulum pendidikan yang demikian dipandang kurang memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, sehingga tergerak hati Abdul Karim Amrullah dan kawan-kawannya yang sepaham untuk mengadakan pembaruan kurikulum pendidikan Islam. Yang kedua, sistem dan metode. Abdul Karim Amrullah juga memperbaiki sistem dan metode pembelajaran yang digunakan. Pembaruan terpenting dalam bidang sistem dan metode pembelajaran yang dibawa oleh Haji Rasul adalah mengembangkan sistem klasikal dan menggunakan metode diskusi dan tanya jawab. Kepada murid-murid ditanamkan semangat berdiskusi, berpikir bebas, membawa, memahami, berkelompok, dan berorganisasi. Murid dirangsang untuk bertanya dan berdebat dengan guru. Dan yang ketiga, organisasi siswa. Organisasi ini membentuk sebuah organisasi murid-murid dengan nama Persayuan, yaitu tujuan utama dari organisasi ini adalah untuk memudahkan murid dalam mendapatkan kebutuhan harian mereka dengan harga yang murah dan dengan pembayaran yang longgar. Lalu kita beralih pada karya-karya Abdul Karim Amrullah, yaitu karya-karya Abdul Karim Amrullah bisa dilihat dari buku-buku dan tulisan-tulisannya yang pernah ditulisnya. Salah satunya yaitu buku pertama kali yang diterbitkan pada tahun 1908 yang berjudul Amdatul Anam fi Ilmil Kalam. Terus yang kedua yang berisi membahas 20 sifat Allah. Lalu setelah beliau datang dari Mesir, lalu menulis buku lagi yakni Cermin Terus pada tahun 1928 yang berisi tidak setujuannya wanita berpidato di depan umum. Lalu pada tahun 1943 juga berisi Hanya Allah yang berisi bantahan terhadap kepercayaan bangsa Jepang, Al-Ihsan serta membantah Islam dan kebangsaan.
Lalu karir Abdul Karim Amrullah, yaitu yang pertama berdakwah. Ia aktif dalam memberikan pengajian, tablik, diskusi-diskusi, dan polemik-polemik dengan orang-orang yang mempertahankannya. Hal ini dilakukannya bukan saja di Sungai Batang, Maninjau, kampung halamannya sendiri, akan tetapi juga sampai ke Bukit Tinggi, Padang Panjang, Matur, Padang, dan berbagai pelosok di Minangkabau. Yang kedua, memimpin pengajian surau jembatan besi. Sejak tahun 1911, Abdul Karim Amrullah menetap di Padang Panjang dan memimpin pengajian surau jembatan besi. Atas usaha dan inisiatif yang dilakukan, pengajian surau jembatan besi ini semakin hari semakin berkembang dan semakin banyak muridnya. Mereka bukan hanya datang dari daerah Padang Panjang, tetapi juga berasal dari berbagai daerah di seluruh pelosok Minangkabau, dan bahkan dari Aceh, Medan, Riau, Palembang, dan Bengkulu. Lalu yang ketiga, jurnalistik. Pada tahun 1911 sampai 1915, bersama-sama dengan Abdullah Ahmad, Abdul Karim Amrullah mendirikan majalah Al-Munir di Padang. Majalah 2 mingguan ini memuat artikel untuk meningkatkan pengetahuan para pembacanya. Ia juga menerbitkan majalah Al-Munir Al-Manar di Padang Panjang bersama Zainuddin Labai Al-Yunusi tahun 1918. Lalu pada tahun 1918, ia bersama-sama Abdullah Ahmad, Sheikh Muhammad Jamil Jambek Bukit Tinggi, Zainuddin Labai Al-Yunusi, dan guru-guru lainnya mendirikan Persatuan Guru Agama Islam PGAI di Sumatera. Lalu yang terakhir ialah teori dan konsep pendidikan tokoh. Sistem pendidikannya masih tidak berubah, tetapi isi pengajiannya sudah dikembangkan. Kepada murid-murid ditanamkan semangat baru, yaitu semangat berdiskusi, berpikir bebas, membaca, memahami, dan berkumpul atau berorganisasi. Kitab-kitab mulai dibaca dan didiskusikan. Anak sasian boleh bertanya dan mendebat kepada